ada yang menarik juga dari sosok Peggy. Ketika Peggy ini ditangkap tanggal 21 Mei ya, Peggy ya. Terus muncul ke publik itu tanggal 26 pada saat ada konvers. Di situ Peggy sangat menyita perhatian karena kita tidak pernah lihat tuh biasanya ada tersangka pakai baju tahanan terus tiba-tiba nyeletuk ketika penyidik atau polisinya lagi bicara. Tapi Peggy ini bukan hanya sekedar nyeletuk, tapi kayak berusaha mau teriak gitu. Bilang bahwa saya tidak salah dan saya rela mati. Benar. Kenapa Peggy? Kenapa kamu nekat? Karena itu aksi spontan dari hati saya. Karena saya merasa pas polisi menerangkan ini itu sebagai pelaku pembunuh ya, sebagai peran utama yang menyuruh sebagai ketua geng. Nah, saya itu merasa ini kok gini. Padahal apa yang saya lakukan tidak pernah seperti ini gitu. Saya tidak sama sekali itu merasa tidak pernah melakukan. Kata-kata apa yang paling bikin kesel pada saat itu sampai kamu nekat ngomong? Yang paling kecil kan saya dituduh sebagai pelaku utama, dituduh sebagai yang nyuruh, dituduh yang sebagai pembunuhan gitu. Penjahat gitu. Terus saya yang paling selalu saya melihat foto keluarga saya, terus saya kan masa sedih. Ya Allah, ini saya tuh gimana? Harkat martabat saya benar-benar dihancurkan. Masa depan saya benar-benar dimatikan gitu. Terus ya saya benar-benar difitnah habis-habisan seperti ini. Saya harus menanggung kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Maka dia itu muncul dari hati yang saya paling dalam itu langsung berani memberikan diri, memberanikan diri untuk bisa Kenapa ada kata-kata saya rela mati? Karena merasa ini bisa membuat kamu kehilangan nyawa atau gimana dengan tindakan kamu? Ya, itu resiko, konsekuensi. Kan saya harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Misalkan saya memberontak kan otomatis pasti ada resiko itunya kan sebab akibat. Abis gitu. itu dia apa-apain nggak? Alhamdulillah pas sampai di dalam nggak dia apa-apain. Karena kayaknya polisi waktu itu juga kaget. Peggy kok nyeletuk kayak gitu kan? Benar. Abis itu nggak dia apa-apain? Alhamdulillah nggak dia apa-apain, cuma dia ngomong kamu nanti ini ada waktu buat ngomong. Kata saya nggak bisa gitu Pak. Orang saya kan nggak salah kok masa difitnah kayak gini gitu. Terus mereka nggak udah kamu masuk aja gitu aja gitu. Oke. Nah, soal perlakuan nih kepada Peggy ketika berada dalam tahanan. Pada saat Peggy baru bebas itu karena ditanya oleh Pak Tony ya, kuasa hukumnya, soal Peggy sempat diapain di dalam. Terus Peggy menjawab pernah adalah dipukul sama dibekap dengan plastik. Oh iya benar. Nah, itu kenapa? Itu apa alasannya Peggy diperlakukan begitu? Itu pas awal saya masuk kan pas ditangkap kan masih dimasukin ke penyidik. Nah itu awal-awal. Jadi mungkin nggak tahu, mungkin karena mereka emosi karena mungkin mereka juga mungkin seperti itu. Jadi ya wajar lah dipukul sedikit, terus dimasukin ke sedikit sebentar. Jadi itu saya tidak mempermasalahkan. Jadi udah nggak apa-apa, ikhlasin aja. Saya juga maklum, wajar lah, nggak apa-apa lah, sedikit gitu. Kenapa Peggy ada ketakutan nggak pas ngomong kayak gini? Kenapa jadi wajar, maklum, ikhlas? Kenapa takut? Nggak ada, karena ya udah nggak apa-apa, udah ikhlas ya. Udah nggak apa-apa, udah ikhlas benar-benar. Sedikit, cuma sekali 2 kali kok, tik gitu. Jadi mungkin Kenapa Bu? apa sih? Cuma 2 kali, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Mungkin karena kuasa hukumnya sudah awal mungkin memang Peggy itu sempat dipukul karena harus mengaku karena diminta mengaku Bu. Iya, karena mungkin bagi pihak penyidik adalah bukti pengakuan itu adalah bukti yang sangat kuat. Mungkin seperti itu arahnya ke sana. Mungkin penyidik menganggap bahwa pengakuan itu adalah bukti yang sangat kuat seperti itu. Tapi kita pas begitu datang di hari pertama kita sudah menguatkan Peggy, apapun yang terjadi kalau kamu tidak melakukan harus tetap pada apa yang dikatakan dan keyakinan hati. Kamu melakukan tidak? Saya itu waktu itu bersama rekan, bersama Mas Andan bilang ke Peggy melakukan. Kita tanya lagi pada saat kita diperbolehkan bertemu dengan Peggy di jam 9 malam itu baru diperbolehkan ketemu. Kita tanyakan lagi, Peggy, kamu melakukan ini enggak? Enggak Bu, saya kan dari 2016 juga sudah ngobrol sama Ibu kalau saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh polisi itu. Ya sudah, kalau kamu tidak melakukan, kamu harus berani dan mengatakan yang sebenarnya kamu bukan pelakunya. Apapun yang terjadi, apapun kamu dipukulin, diapain pun kamu harus mengatakan apa yang kamu yakini kamu tidak berada di TKP saat itu. Dan kita pun sudah mengatakan pada polisi kalau terjadi apa-apa sama Peggy, saya titip mungkin seperti itu karena kuasa hukumnya sudah lebih cepat hadir pada saat itu. Karena yang mengherankan itu
Peggy sekarang langsung bilang ikhlas dengan pukulan-pukulan sedikit itu gitu ya. Apa karena sudah bebas akhirnya ya udahlah, sudah ikhlas sajalah. Ya kurang lebih seperti itu lah. Ada minta maaf gak penyidik? Ada minta maaf Iya. termasuk sama saya sama ibu aja minta maaf. Iya, Baik. Itu di hari terakhir. Iya hari Iya. terakhir pas. Iya. pas- Kata-katanya gimana? Ya kami mohon maaf gitu ada selebihnya gitu sih. Mohon maaf karena salah tangkap Iya, atau betul. Kalau ke kami sebagai tim kuasa hukum, mereka mengatakan pada saat selesai persidangan, penyidik mengatakan dan langsung datang, kami minta maaf karena ini ternyata salah tangkap seperti itu. ada statement seperti Ada, itu, Bu? ada dari Itu jelas, Bu ya. Iya, ada dan ada juga tim kuasa hukum yang saat itu bersama saya mendengarkan hal itu. Jadi kita ya sudahlah, memang kita juga dari awal tidak bermusuhan dengan pihak Polda, hanya ingin mengungkap kebenaran dan ingin penyidik itu dimanapun baik di Polda Jabar atau Polda yang lain untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Jadi tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh kesewenang-wenangan itu dilakukan. Cuma itu aja, kita hanya ingin menguak kebenaran dan mudah-mudahan dengan terbebasnya Peggy Setiawan di pra-peradilan itu akan membuat mereka semakin lebih berhati-hati untuk menangani sebuah kasus. Dalam putusan pra-peradilan itu kan Hakim Tunggal juga menyebutkan, Pak Emil Sulaiman ya, juga menyebutkan bahwa soal rehabilitasi Betul. dan ganti rugi itu ada ya, Bu ya? Iya, betul. Apakah Ada. itu akan dituntut dari pihak Peggy? Tim kuasa hukum Peggy itu memang sudah membicarakan hal itu, tapi kami belum peak untuk membahas ke arah apakah ganti rugi akan dilakukan atau tidak. Untuk langkah selanjutnya, kemarin tuh kami hanya ingin udahlah Peggy tenang aja dulu, nanti mungkin tim kuasa akan membahas ke arah perdatanya. Iya, gugatan soalnya kan ganti yang rugi. saya dengar Pak Tony juga langsung sebut angka itu. Iya, Pak Tony mungkin timnya Ibu karena- ya, 175 juta katanya. Karena saat itu Hitungannya kesal dan 2 membuku- motor, terus Peggy nggak kerja berapa bulan, per ya bulan memang betul. dapatnya biasanya 5 juta tuh hitungannya memang penghasilan seperti Peggy. imaterialnya memang begitu. Kalau misalnya ini kan dilihat Tapi dari itu belum final. belum final, masih dibicarakan di tim kami, masih pembicaraan itu memang ada di dalam tim ada, tapi belum final. Bisa jadi nggak jadi menuntut soal ganti rugi. Nanti mungkin kita juga akan koordinasi dengan keluarga juga. Apakah keluarga memang harus melakukan tindakan itu? Kita akan lakukan. Kita akan mendampingi mereka untuk mengajukan gugatan perdata tersebut. Oke. Peggy, gimana caranya Peggy ini bisa, ada juga Bu yang bertanya, Peggy ini sosok yang biasa saja begitu ya, tapi pada kasus ini kita bisa lihat kuasa hukumnya banyak sekali, sampai berapa Bu? Betul. 22. Kalau untuk tim pra-peradilan memang 22 yang kita pilih, tapi semua kuasa hukum yang tercantum dalam kuasa di Polda Jabar itu ada 74. Banyak banget. Iya. Itu Peggy gimana bayar ya Peggy? Nah, Sama sekali itu tidak. Itu murni kekuatan dari Allah, itu kekuatan doa. Iya, betul. Jadi Allah itu memberikan perantara orang-orang baik melalui beliau-beliau, terutama ibu ini yang alhamdulillah. Kemudian ada alhamdulillah. Saya juga kaget itu, nggak tahu saya di dalam juga. Saya kira awal itu saya bakal sendiri gitu, bakalan ada si ibu aja gitu. Ternyata saya pas tahu kabarnya dari orang yang masuk itu, mereka selalu bilang yang baru masuk itu, wah kamu tuh kuasa hukumnya bagus, banyak banget loh. Bahkan saya kaget, emang iya gitu. Iya, kamu di TV saya ngeliat gini, kuasa hukum kamu lebih dari sekian. Aduh, pas ada kunjungan, saya konfirmasi. Ternyata emang benar, alhamdulillah. Saya kaget. Ya kan, sebanyak itu Bu. Itu Betul. pro bono atau ada yang bayar, ada yang sponsor Bu? nggak ada pro bono semua. Saya juga kaget, ternyata banyak orang-orang yang masih tergerak hatinya, yang ikhlas untuk membantu mendampingi perkara ini. Mereka tiba-tiba pada saat saya datang ke Polda itu, saya kan sudah teriak-teriak tuh, dan Pak Kadip Kadipsub juga kemarin bilang, saya masih ingat ibu datang ke sini langsung teriak-teriak nih di gang ini. Ini salah tangkap. Saya udah bilang, ini salah tangkap. Saya mau mengajukan penangguhan penahanan. Ibu tidak boleh bicara seperti itu. Ini benar, ini salah tangkap. Ini adalah putra dari ART saya. Ini salah tangkap. Saya mau mengajukan, tapi saya tidak dipertemukan saat itu dengan Peggy. Saya disuruh menunggu. Ibu nanti ada saatnya untuk bisa ketemu Peggy. Tidak bisa saya hari ini harus ketemu Peggy, dan saya ditahan sampai jam 9 malam itu untuk ketemu dengan Peggy.
dan penangguhan penahanan ditolak saat itu. Silakan Ibu, katanya berjuang di pengadilan saja, seperti itu. Dari penyidiknya bilang Dalam begitu. perjalanannya 49 hari itu banyak yang menawarkan diri, Iya, kuasa hukum kuasa hukum pengacara yang menawarkan diri membantu Peggy. Iya, betul. Saya itu kerepotan, banyak yang datang ke rumah menawarkan diri, dan saya pun harus benar-benar selektif. Mungkin saya itu hanya dari keyakinan aja. Oh, ini nih yang memang benar-benar ikhlas gitu, dari obrolan, bahkan dari pihak Elsa Sharif juga pernah datang ke kantor saya, dari Razman juga berkali-kali menelepon saya, itu udah berapa kali, 3 kali mungkin. Cuma kan saya juga ya nggak tahu, hati nurani saya aja, ternyata tim yang 74 itu memang benar-benar ikhlas, benar-benar yang terbaik.